menyebut kata mie instan, merek apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Kemungkinan besar, jawabannya adalah Indomie. Diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sejak 1972. Indomie menjadi pemimpin pasar mie instan di Indonesia dengan pangsa sekitar 60-65% dan telah dipasarkan ke lebih dari 100 negara. Lalu, apa yang membuat Indomie mampu bertahan lebih dari 50 tahun dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat? Mari kita mulai dari strategi STP-nya, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Dalam hal segmentasi, Indomie menyasar pasar yang sangat luas. Secara geografis, Indomie menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh hingga Papua, plus pasar internasional di lebih dari 100 negara termasuk Afrika, Timur Tengah, Amerika Serikat, dan Australia. Produk ini juga sangat mudah ditemukan, mulai dari warung kecil, minimarket, supermarket, restoran, hingga platform belanja online. Secara demografis, Indomie menyasar hampir semua kalangan, terutama usia 15 hingga 45 tahun, baik mahasiswa, pekerja muda, maupun rumah tangga, dengan tingkat pendapatan rendah hingga menengah. Produk ini juga dikonsumsi oleh laki-laki maupun perempuan, karena merupakan makanan yang bersifat universal. Secara psikografis, Indomie menyasar masyarakat yang memiliki gaya hidup praktis dan membutuhkan makanan yang cepat disiapkan, lezat, serta terjangkau. Dan secara behavioral atau perilaku, konsumen memilih Indomie karena manfaat yang ditawarkan sangat jelas, yaitu praktis, mudah ditemukan, harganya terjangkau, serta memiliki banyak pilihan rasa. Tidak heran jika banyak konsumen melakukan pembelian ulang secara rutin. Untuk targeting, setelah melakukan segmentasi, langkah berikutnya adalah menentukan target pasar. Strategi yang digunakan oleh Indomie adalah mass targeting, yaitu menjangkau pasar seluas mungkin. Meski menjangkau semua kalangan, fokus utamanya adalah mahasiswa dan anak kos sebagai konsumen terbesar karena membutuhkan makanan yang murah, praktis, dan mengenyangkan. Selain itu, ada pekerja muda dengan mobilitas tinggi yang membutuhkan makanan cepat, serta rumah tangga yang menjadikan Indomie sebagai alternatif menu saat membutuhkan solusi yang praktis. Sedangkan, di sisi positioning, melalui tagline Indomie, seleraku, Indomie memosisikan diri sebagai mie instan yang praktis, lezat, bercita rasa khas Indonesia dengan harga terjangkau namun kualitas rasa premium. Posisi inilah yang membuat Indomie sulit disaingi. Jika kita lihat perceptual map atau peta persepsi, Indomie berada di kuadran kiri atas, harga murah dengan persepsi rasa premium. Mie sedap berada di posisi serupa namun dengan inovasi lebih ke arah rasa modern seperti rasa Korea. Super Mie dan Mie ABC berada di posisi harga murah namun rasa lebih standar. Sementara Samyang dan Shin Ramyun menempati posisi harga mahal dengan citra premium impor. Indomie jelas unggul karena tidak ada pesaing yang mampu menggabungkan harga murah dan persepsi rasa tinggi sekaligus. Berdasarkan hierarki Maslow, Indomie mampu memenuhi berbagai tingkat kebutuhan konsumennya, dimulai dari kebutuhan fisiologis sebagai makanan yang cepat, praktis, dan mengenyangkan. Selanjutnya, kebutuhan rasa aman dipenuhi melalui kualitas produk yang terjamin, serta adanya sertifikat halal dan BPOM, sehingga konsumen merasa aman untuk mengonsumsinya. Pada kebutuhan sosial, Indomie sering menjadi bagian dari momen kebersamaan bersama keluarga, teman kos, maupun rekan kerja. Hal ini membuat Indomie tidak hanya dipandang sebagai makanan, tetapi juga bagian dari interaksi sosial. Kemudian, kebutuhan penghargaan muncul karena Indomie dikenal sebagai produk Indonesia yang berhasil menembus pasar internasional sehingga menimbulkan rasa bangga bagi masyarakat. Terakhir adalah aktualisasi diri. Banyak konsumen yang membuat berbagai kreasi resep Indomie dan membagikannya di media sosial sebagai bentuk kreativitas. Artinya, Indomie tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar untuk makan, tetapi juga kebutuhan sosial, emosional, hingga aktualisasi diri konsumennya. Dari sisi gaya hidup konsumen menggunakan kerangka VALS atau Values and Lifestyles. Berdasarkan karakteristik konsumennya, terdapat beberapa kelompok yang paling sesuai. Yang pertama dan paling dominan adalah struggler, konsumen berpenghasilan rendah yang mengutamakan value for money.
Indomie adalah solusi makan terjangkau yang tetap memuaskan bagi mereka. Segmen kedua adalah striver, pekerja muda dan mahasiswa dengan waktu dan anggaran terbatas yang butuh makanan cepat namun tetap enak dan populer. Ketiga, experiencer, konsumen muda yang suka mencoba varian baru seperti seri hype abis dan aktif berkreasi di media sosial. Keempat, believer, konsumen dewasa dengan loyalitas tinggi serta sudah mengonsumsi Indomie sejak kecil dan memperkenalkannya ke generasi berikutnya. Dan terakhir, maker, konsumen kreatif yang membuat dan menyebarkan resep modifikasi Indomie secara organik di internet. Keputusan membeli Indomie juga dipengaruhi oleh kelompok rujukan. Banyak konsumen mengenal Indomie sejak kecil melalui keluarga. Kebiasaan tersebut kemudian berlanjut hingga dewasa. Teman sebaya juga memberikan pengaruh karena Indomie sering dinikmati bersama saat belajar, mengerjakan tugas, atau lembur. Selain itu, influencer di media sosial turut memperkuat minat konsumen melalui review, challenge, maupun berbagai kreasi resep yang viral. Tidak kalah penting, budaya masyarakat Indonesia juga membuat Indomie menjadi makanan yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Semakin sering seseorang melihat orang lain mengonsumsi Indomie, semakin kuat pula kepercayaan terhadap merek tersebut. Indomie tidak hanya memberikan manfaat fungsional, tetapi juga manfaat psikososial. Bagi banyak orang, Indomie menjadi comfort food yang menghadirkan rasa nyaman dan nostalgia. Indomie juga menciptakan rasa kebersamaan karena sering dinikmati bersama keluarga maupun teman, serta menumbuhkan kebanggaan sebagai produk Indonesia yang berhasil mendunia. Tingkat kepuasan konsumennya pun sangat tinggi. Hal ini didukung oleh kualitas rasa yang konsisten, harga yang terjangkau, distribusi yang luas, serta banyaknya pilihan varian rasa. Kombinasi faktor tersebut membuat konsumen tidak hanya puas, tetapi juga terus melakukan pembelian ulang sehingga terbentuk loyalitas terhadap merek Indomie. Lalu, bagaimana Indomie mempertahankan konsumennya? Strateginya adalah terus menghadirkan inovasi varian rasa sesuai tren, menjaga kualitas produk, memperluas distribusi sehingga mudah ditemukan di mana saja, serta mempertahankan harga yang tetap terjangkau. Selain itu, Indomie juga aktif membangun hubungan emosional melalui iklan, kampanye digital, kolaborasi, dan media sosial sehingga tetap relevan bagi konsumen lama maupun generasi muda. Karena itu, loyalitas konsumen tetap terjaga meskipun persaingan di industri mie instan semakin ketat. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Indomie tidak hanya berasal dari kualitas produknya, tetapi juga dari kemampuannya memahami perilaku konsumennya. Melalui strategi STP yang tepat, pemahaman terhadap kebutuhan dan gaya hidup konsumen, serta upaya membangun loyalitas pelanggan, Indomie berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar selama lebih dari 5 dekade.